Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan di sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan, karya Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullahu jalla wa ala. Dan tema di kesempatan sore yang mulia ini berkaitan tentang korupsi, sogok, dan dusta. Korupsi, sogok, dan dusta. Yang tentu hal ini jamaah selalu bersinggungan dengan karyawan terkhusus ASN, sehingga penting untuk diingatkan. Karena jamaah kadang orang yang jujur pun sulit. Ya, sulit untuk apa? Untuk jujur. Kenapa? Lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi, kemarin setelah kajian di MPD ngobrol, ya, sama mantan sekda Kudus, dan dia juga dulu sering ditunjuk. Jadi ada temannya itu mau nyalon, ya, jadi kepala daerah. Diingatkan, sejujur-jujurnya kepala daerah itu tetap sulit untuk jujur. Kenapa? Lingkungan. Dia mau jujur, ya, tapi yang lain mereka ya sudah seperti itu. Jadi sulitnya. Makanya kalau misalkan ingin jadi kepala daerah yang benar-benar murni, setelahnya jujur, tidak korupsi dan sebagainya, jarang. Ya. Sehingga kalau tidak sanggup, mendingan apa? Tidak perlu, ya, mencalonkan diri, nggak perlu jamaah. Ibnu mengatakan, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagi lingkungan kerja yang suasana kejujuran dan keterbukaannya belum maksimal, bisa dipastikan akan terjadi banyak riswah. Sebut saja dusta temannya sogok. Sehingga lingkungan kerja yang penuh kedustaan, di saat yang sama akan banyak praktek sogok menyogok. Realita ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Jalla wa'ala bercerita tentang pelanggaran dan karakter bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Samma'una lil kadhibi fakaluna lisuh fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum, ya, aw a'rid anhum. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan harta suhud. Jika mereka datang kepadamu, maksudnya orang Yahudi, ya, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka. Jadi masalah Al-Imam Al-Baghawi, salah seorang ahli tafsir, dia punya kitab, ya, Tafsir Al-Baghawi. Ketika beliau menjelaskan maksud dari ayat ini, dia membawakan keterangan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, di mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan
Kana al-hakimu minhum idza atahu ahadun birishwatin ja'alaha fi kammihi fayuriha iyyahu wa yatakallamu bihajatihi fasma'u minhu wa la yanzuru ila khasmihi fayasma'ul kadhiba wa yaqulu rishwah. Dulu para hakim di kalangan Bani Israel, ketika ada pengadilan sengketa, salah satu di antara pelaku sengketa membawa riswah dan meletakkannya di lengan bajunya di sini. Datang ke hakim sembunyi, lihatin, nih dolar. Baru mulai apa? Dia dengerin ceritanya. Satunya lawan sengketanya nggak diperhatikan, kan dia bawa apa? Sokoknya, bawa sokok. Lalu ia bisa menyampaikan klaim dan tuduhannya. Hakim hanya mendengar klaim sepihak dari orang ini tanpa memedulikan lawan sengketanya, sehingga dia mendengar kedustaan dan makan riswah. Jadi semakin berani nyokok, ya itulah yang menang. Ini tradisi atau kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi. Ya jamaah sekalian, suasana penuh kedustaan ini terlihat dengan jelas, ya. Di sana, ya, suasana penuh kedustaan itu terlihat dengan jelas. Dan mereka sudah tidak ada rasa malu ketika melakukannya. Hingga mereka semua mengakui, ya, para aparat di kalangan Yahudi adalah manusia-manusia yang sangat doyan dengan sokok. Seperti kisahnya, 2 orang dari kalangan apa? Ya mereka Yahudi, ya, bersengketa. Jadi yang Yahudi dia nggak mau untuk mengadukan perkaranya kepada sesama Yahudi, nggak mau, maunya kepada Nabi. Tapi yang satunya, saya lupa ini musyrik atau maunya satunya itu lawan sengketanya. Kalau nggak musyrik, maunya yang lain. Dia maunya ke dukun, bukan ke dukun, maunya ke orang Yahudi. Kenapa? Karena tahu Yahudi itu apa? 5 sokok. Tapi yang Yahudi tahu, nggak mau. Ya. Maunya kena bukan Nabi jujur. Tapi karena nggak sepakat, akhirnya datangnya ke dukun. Ya, datangnya ke tukang dukun. Ya. Jadi mereka sendiri sudah paham. Jadi bangsa Yahudi itu orang-orang yang memang suka sokok, suka riswah. Ya. Jadi karakter Yahudi semacam ini juga bisa ditemukan di dunia kerja saat ini. Ya. Mungkin fisiknya beda, tapi apa? Perbuatannya sama. Pelakunya beda, tapi perbuatannya sama. Di lingkungan kerja, baik pemerintah maupun swasta, sokok akan selalu mengiringi aneka tindak kecurangan dan kebohongan. Mulai dari penerimaan pegawai dan karyawan, sampai kenaikan pangkat, bahkan ketika tes kesehatan. Semua tidak lepas dari apa? Sokok menyokok. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga kita tidak termasuk dalam bagian lingkungan kerja yang bersuasana Yahudi. Ya amin. Kita sepakat bahwa sokok adalah kejahatan. Dalam syariat Islam, sokok dalam deretan dosa besar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bukunya Daftar Dosa-Dosa Besar, ya, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan. Beliau memasukkan dosa riswah dan semua turunannya sebagai dosa besar di urutan yang ke-424 sampai 428. Az-Zawajir, Al-Iktiraf, ya, Al-Kabair.
Beliau yang masalah menyebut dosa riswah dalam banyak deretan dosa. Karena dalam pelanggaran riswah tidak hanya sebatas pelanggaran masalah keuangan, namun ada rentetan pelanggaran turunannya, terutama membenarkan kebatilan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu, ya, dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Ya, jangan ya diajukan ke pengadilan biar apa? Menang. Padahal dirinya tahu salah. Itu nggak boleh cuma. Imam Al-Baghawi beliau menjelaskan, "Ai la tu'tuhal hukama ala sabilir rishwah." Ala sabilir rishwah. Liyugiru al-hukma lakum. Atau liyugiru yakni liyugiru al-hukma lakum. Janganlah kalian memberi sogok kepada hakim sehingga mereka akan mengubah keputusan hukum yang menguntungkan kalian. Ya. Goyyiru. Kemudian masalian mengingat riswah demikian berbahaya bagi masyarakat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat semua orang yang terlibat riswah. Di dalam sebuah hadis dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya war-ra'is." Ya, war-ra'ish. Ya. Rasulullah beliau melaknat orang yang menyogok, yang disogok, dan perantara sogok. Ya. Semua dia apa? Dilaknat. Dan laknat itu jamaah artinya apa? At-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya dijauhkan dari kebaikan. Ya. Karena rahmat itu kasih sayang. Dengan kasih sayang itu seseorang akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Jadi artinya kalau dijauhkan dari rahmat berarti dia dimurkai, dibenci. Kalau dibenci, ya berarti konsekuensinya Allah akan menimpakan azab, bencana. Kalau sakit diperparah, kalau punya masalah besar masalahnya, dan seterusnya. Ini ciri-ciri orang yang dilaknat. Ciri-ciri orang yang dilaknat. Bani Israil itu jamaah yang dulu sebelum dalam artian mereka dilaknat, makanannya turun langsung dari langit jamaah. Tidak perlu kerja, diturunkan langsung dari langit. Sampai karena apa? Kufur, ya. Akhirnya dicabut, bahkan dilaknat. Itu mereka ya. Makanya ya, mereka berbangga diri, tapi gara-gara perbuatannya akhirnya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilaknat melalui lisan ya para nabi. Itu mereka. Melihat yang lain berbuat mungkar dibiarkan, sehingga hal tersebut mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi. Dengan melihat kenyataan ini, kita semakin yakin dengan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap tindakan kedustaan akan memicu perbuatan curang lainnya, sehingga curang temannya dusta dan dusta memicu kecurangan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, ilan nar, wa innar rajula la yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Iyyakum wal kadhiba,
jauhilah kalian dari perbuatan dusta. Fa innal kadhiba, karena kedustaan yahdi ilal fujur, akan menghantarkan kepada perbuatan tercela. Wa innal fujur, dan perbuatan tercela yahdi ilan nari, akan menghantarkan ke neraka. Wa innar rajula, ada orang yang berdusta dan sengaja memilih untuk berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai tukang dusta. Jadi kalau orang sudah terbiasa dusta, jangan akan dicatat dia pendusta. Dia pendusta. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kadang seseorang itu dinamakan dengan apa sifatnya, tukang bohong, tukang dusta. Ya, seperti Musailamah al-Kadzdzab itu dikatakan apa? Al-Kadzdzab. Kenapa? Ya dusta. Selain dirinya mengaku nabi, dia juga menamakan dirinya apa? Rahman. Padahal Rahman itu nama khusus bagi Allah. Dia ambil untuk nama dirinya, sehingga dengan sebab itu dilaknat. Ya. Sehingga tidaklah ada seseorang menyebut Musailamah kecuali diambil-ambil apa? Al-Kadzdzab, pendusta, tukang dusta. Ya jemaah, di lingkungan kerja yang basah, korupsi terkadang menjadi budaya hingga membuat mereka yang sadar akan hukumnya merasa putus asa untuk bisa membenahi sistemnya. Sampai ada yang beranggapan berani membongkar satu kasus bisa terbongkar semuanya. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain bersama-sama menyimpan dusta. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini sering kita dengar ya. Ya bahkan orang yang jujur ya akhirnya apa? Mau dikasih bagiannya ini tiap bulan. Dia diam saja mah. Kecuali kalau ya resign, ya desain, ya selesai. Tapi kalau tetap di situ ya dia kalau tidak mau apa akan dikasih. Akan dikasih jemaah. Sungguh badut Yahudi bermuka di bumi. Urat malunya telah putus. Semoga Allah melindungi kita dari jaringan berbahaya yang penuh dengan dosa. Sehingga antum yang mungkin jadi ASN banyak berlindung kepada Allah. Ya, tetap antum di situ minimalnya apa bisa meminimalisir. Diingatkan terus. Kalaupun nggak bisa meninggalkan, ya minimalnya mereka sadar sedikit-sedikit. Ya. Karena kalau dalam artian yang paham hukum kemudian pilih semuanya keluar pun repot ya. Nah, ini memberikan mereka apa? Merajalela. Ini jadi masalah. Artinya tetap harus punya prinsip. Ini nggak boleh. Ya minimalnya ketika ada antum mereka nggak boleh terang-terangan. Ya, seperti itu cuma. Tapi jangan sampai kemudian membenarkan. Ikut-ikutan misalkan, jangan, nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Mudah-mudahan kita sampai pada presiden. Barangkali ada umat yang mau bertanya langsung. Bismillah. Mau izin bertanya, apakah termasuk tindak korupsi atau tindak kezaliman apabila sebuah kalau apa tadi? Korupsi atau tindak kezaliman apabila sebuah sekolah yang mempunyai asrama memungut biaya permakanan dan laundry flat dalam 1 bulan. Nah, dalam bulan itu mahasiswanya hanya tinggal 5 hari atau 30 hari, biayanya sama. Uang makan dan laundry biayanya sama. Nah. Cuma sekalian, apakah termasuk kezaliman ketika sebuah lembaga atau sekolahan menerapkan untuk ya siswa-siswa yang tinggal di asrama sebulan harus bayar 1 juta misal, dan itu termasuk untuk apa? Laundry dan sebagainya. Mau dia tinggal di luar, dalam artian mungkin pas liburan pulang ke rumahnya atau main ke temannya, tetap bayarnya sama.
Apakah hal itu masuk ke dzaliman jemaah? Jawabannya tidak termasuk. Ketika di awal sudah terjadi kesepakatan. Makanya gini, kalau ingin melakukan seperti itu, maka buat apa? Persyaratan. Kalau mereka sudah setuju, maka kita terikat dengan sabda Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi kaum muslimin itu terikat dengan syaratnya. Dia sudah setuju. Oh iya, saya mau sebulan 1 juta. Ternyata dia pilih apa? Tinggal di luar, main-main misalkan. Bahkan jarang tinggal di asrama. Itu salahnya dia. Biar asrama tetap memberikan apa? Fasilitas. Cuma dia nggak ngambil. Siapa yang salah jemaah? Dia sendiri yang salah. Bukan pihak asrama. Kecuali kalau dia di situ nggak dikasih haknya. Oh, pihak asrama zalim dia. Ada orangnya kok nggak dilondrikan. Pakainya dibuang misalkan. Ini zalim. Tapi kalau misalkan pihak asrama sudah menyiapkan, cuma kebetulan mereka sendiri apa? Yang tidak ngambil, ya salahnya sendiri. Sebagai contoh gini, sebuah toko dia menjual voucher. Ya. Banyak orang yang beli voucher. Ternyata dan dibatasi. Voucher ini berlaku sampai misalkan 30 hari. Dia udah beli satu voucher nilainya 10.000 misalkan, dia beli 10. Ternyata nggak dipakai, sehingga sampai habis masa berlakunya, sehingga nggak laku. Bertanya, dosa tidak jangan? Ya enggak. Salah sendiri dia. Dan dia sudah mau beli berarti sudah setuju dengan syarat. Ya. Maka di sini tidak ada kezaliman. Kecuali kalau pas waktunya masih berlaku, dia mau beli pakai voucher itu atau mau nukar, ditolak. Enggak bisa. Ya zalim. Tapi kalau sudah sesuai dengan istilahnya persyaratan, ya, maka tidak dianggap zalim. Kenapa? Kan dia sudah setuju. Kan dia sudah setuju seperti itu. Wallahu a'lam. Yang berikutnya berbeda dari Iwan. Dari yang Ramadan. Saya berjualan online dan posisi saya sebagai tangan kedua. Saya mempromosikan produk tangan pertama. Jika saya ada order, baru saya orderkan ke toko, lalu diambil jasa titik packing, bukan dari pihak toko. Dan sistem dikirim langsung ke alamat pembeli. Pertanyaan saya, apakah sistem di atas diperbolehkan atau tidak? Ya, jika tidak boleh, loginya bagaimana? Dia pihak kedua. Ya, dia soalnya aja. Saya berjualan online dan posisi saya sebagai tangan kedua. Tangan kedua maksudnya dia, tangan kedua itu maksudnya dia reseller. Ya, saya mempromosikan produk tangan pertama. Jika saya ada order, baru saya orderkan ke toko, lalu ditambahkan jasa titik untuk packing. Lalu buat tapi dia boleh dia menambah. Jadi ketika ada orderan, dia baru pesan ke toko dan menambahkan biaya packing bukan dari tokonya, biaya packingnya bukan dari tokonya. Artinya dia reseller lah. Iya. Ya. Kemudian setelah itu dikirim langsung ke alamat toko beli. Ya zaman dia ada seorang dia jualan online, barangnya nggak ada. Dia tawarkan produknya di medsos misalkan, dengan menampilkan gambar dan sebagainya, spesifikasi dan hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian ketika yang beli, dia baru pesan. Ya. Apakah ini boleh? Ya. Jawabannya gini jemaah, kalau dia posisinya sebagai wakil dari pemilik barang atau toko misalkan, maka boleh bagi dia untuk menjual barang tersebut ke konsumennya bebas. Ya. Adapun terkait kemudian ditambahkan biaya packing dan sebagainya, itu nanti tergantung apa? Kesepakatan dia dengan pemilik toko. Artinya kalau misalkan dalam artian dibolehkan untuk menaikkan harga, diizinkan misalkan, maka silakan. Ya. Kemudian disampaikan, nanti ongkos kirimnya
dari konsumennya, misalkan ada kesepakatan dari pemilik toko, itu boleh, tidak masalah. Karena wakil itu bebas. Kemudian dari pemilik toko langsung dikirim ke customer atau konsumennya, boleh, tidak masalah. Kalau dia posisi sebagai wakil. Tapi ingat ya, kalau dia wakil, satu, tidak boleh menerima DP. Kecuali DP itu akan dikasihkan kepada pemilik toko, boleh. Ini pertama. Yang kedua, dalam hal ini reseller tidak boleh bayar ke toko dengan uang pribadinya, nggak boleh. Karena kalau dia bayar dengan uang pribadinya, berarti hubungan dia dengan pemilik toko jual beli, bukan wakil. Kalau hubungannya jual beli, berarti nggak boleh dia menjual barang sebelum barang itu dibeli. Dan nggak boleh dijual kecuali barang itu dikirim ke tempat dia. Ya. Ini kalau konsekuensinya dia jual beli. Yang kedua, kalau dia jadi dia bukan wakil, tetapi dia posisinya menjual barang dengan sistem salam. Jadi sistem salam itu zaman dia posting gambar dan sebagainya, spesifikasinya. Ya. Kemudian kalau ada yang mau beli, suruh minta bayar kontan. Harga sepatu misalkan 100.000, minta bayar semuanya. Setelah itu baru dia cari barang, boleh. Setelah dapat barangnya, ya, minta kepada pemilik toko, Pak tolong ya kirim ke customer saya. Boleh jemaah? Boleh, nggak masalah. Jadi sistemnya salam, tapi minta kontan. Setelah itu barangnya dicari. Ini tepat. Memang ada sebagian orang mengatakan nggak boleh salam itu kalau waktunya sangat cepat. Tapi yang tepat insya Allah nggak masalah. Jadi minta kontan, setelah itu baru cari barangnya. Setelah dapat, misalkan minta kepada pemilik toko untuk ngirim langsung ke konsumen, itu boleh, nggak masalah. Ya tidak masalah. Atau aja masalah yang tadi sistemnya mesan itu gini, ya, konsumen mesan, tapi belum terjadi akad. Baru setelah itu dia beli barang, kemudian minta dikirim ke tempat dirinya. Setelah barang itu sampai, dia hubungi konsumennya, Pak, barang ini sudah sampai ke tempat Ana, antum jadi beli tidak? Oh, kata konsumen, oh Ana nggak jadi, ya, sudah nggak butuh. Ya sudah, jangan marah-marah. Kenapa? Karena belum terjadi akad jual beli. Tapi ketika misalkan posisinya dia bukan wakil, jual belinya bukan salah, misalkan dia posting ada yang mesen, langsung jadikan akad. Oh ya, ya barangnya harganya sekian. Kemudian DP misalkan. Atau nggak DP, tetapi sudah terjadi kesepakatan. Harga sekian, nanti kalau barang sudah sampai segera transfernya. Tapi sudah terjadi kesepakatan, sudah akad. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia melanggar menjual barang yang belum dimiliki. Seperti Hakim bin Hizam ketika datang ke Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, ya'tini rajulu wa yuridu minni baik. Ya Rasulullah, datang seseorang, dia meminta kepadaku untuk membeli barang, tapi barang itu nggak ada. Bolehkah wahai Nabi saya adakan akad, kemudian saya cari di pasar? Apa kata Nabi? Beliau bersabda, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Itu nggak boleh. Ya. Sehingga ini harus ditentukan dulu posisi resellernya. Jadi apa? Jadi apa seperti itu? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kalau dari yang memberikan tawaran dan tidak itu diakadnya. Kan sama ini banyak orang bagaimana? Wakil itu gini, dia sampaikan kepada pemilik toko, Pak, anak jadi wakil antum ya. Kalau kata pemilik toko, oh iya silakan, nggak masalah. Tadi wakil. Tapi tadi kalau wakil berarti sistemnya harus benar. Tidak boleh apa? Tidak boleh dia bayar pakai uang pribadi. Kalau ingin bayar, minta ke konsumennya, minta uang, kasihkan ke dia. Kan dia wakil. Dia wakil. Jadi wakil itu dapat untungnya bisa dari apa? Fee langsung dari pemilik toko, atau mungkin disuruh menaikkan harga. Itu nanti tergantung pemilik toko seperti itu. Kalau pemilik toko dia katakan, oh antum jangan naikkan harga barangnya ya, nanti anak kasih fee.
berarti jangan dinaikkan. Kalau dinaikkan, oh berarti dia khianat, nggak boleh. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka tadi kuncinya nggak ada komunikasi antara saya reseller dan pemilik saya. Iya. Yang pemilik toko. Nah. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana hukum menjual baju dan perlengkapan atribut bola? Apakah juga boleh? Atribut apa ini? Bola. Oh, bola. Apa hukum menjual apa? Peralatan peralatan sepak bola dan atribut. Ya. Jawabannya jamaah terkait tentang olahraga sepak bola itu yang tepat. Kalau tidak ada pelanggaran maka hukumnya boleh. Apa pelanggarannya? Ketika main buka aurat itu ya nggak boleh. Tapi kalau main bolanya kemudian tutup auratnya tidak masalah, boleh. Tidak masalah. Yang perempuan kalau main ya pakai apa? Jilbab, semua tertutup, itu tidak masalah. Kemudian menjual peralatannya, selagi tidak pelanggaran boleh. Tapi kalau ada pelanggaran ya haram. Contoh seperti bendera yang ada apa? Lambang salibnya, seperti bendera apa saja? Klub apa itu? Roma atau apa jemaah? AS Roma. Yang ada gininya, itu nggak boleh dijual jemaah. Kenapa? Nak? Salib. Tapi kalau PSIS Semarang misalkan, ada pelanggaran jemaah? Nggak ada kan? Cuma lambang saja, lambang biasa. Tapi kalau ada gambarnya nggak boleh. Tapi kalau lambang biasa, tidak ada pelanggaran, hukum asalnya tidak masalah seperti itu. Oh, no, ada yang mudah izin bertanya lagi Ustaz terkait lambang yang menyerupai salib. Ada sebuah brand pakaian iklan namanya Mata Manchester. Lambangnya kalau menurut mereka itu huruf M yang ditancap oleh pedang. Seperti menyerupai salib tapi terbalik. Tapi menurut mereka ini bukan nama salib tapi pedang, huruf M yang ditusuk oleh pedang. Ini apakah termasuk bentuk yang menyerupai salib? Ya. Ya, jawabannya iya. Soalnya Nabi itu jemaah ketika di rumahnya ada sesuatu yang menyerupai salib, beliau apa? Membuang, menyingkirkan. Ya, itu Rasulullah nggak mau di rumahnya ada sesuatu yang mirip seperti salib. Itu mungkin zaman niatnya pedang, tapi kita kan nggak tahu. Barangkali ternyata punya misi untuk menyebarkan salib itu. Ya, cuma tadi ya, dibuat pedang. Maka seorang muslim harus berhati-hati. Contoh sajadah. Mereka mengatakan ini apa? Gambar apa namanya? Daun apa namanya itu? Daun apa jemaah? Iya, kayak seperti salib, daun apa itu? Itu dibuat di sajadah jemaah. Maka seorang muslim harus peka dalam hal seperti ini. Barangkali ini apa namanya? Misinya mereka untuk masukkan salib di masjid, ya, dibuatlah seolah-olah ini apa? Daun, saya lupa daun apa, seperti itu jemaah. Maka harus berhati-hati. Sebagaimana Nabi nggak mau kalau di rumahnya ada sesuatu yang mirip-mirip seperti salib. Ya. Maka kalau misalkan seperti pedang itu hampir mirip jemaah. Cuma dibaliknya. Itu hampir mirip, maka hindari. Jangan dijual. Soalnya kalau sudah punya bagaimana? Dihapus. Lambangnya dihapus. Selesai. Seperti itu. Ini Allah lebih hati-hati. Allah. Ada yang mudah lagi? Ya, ada lagi mobil ya, Mas. Mobil apa? Chevrolet. Antum coba browsing sejarahnya, bikin apa? Bikin logonya itu seperti apa? Ya, Anda pernah cari-cari. Kayaknya ada sedikit nilai spiritualnya cuma. Terus gimana? Anda sudah punya mobil seperti itu? Kalau Toyota aja Mas, termasuk nggak T-nya? Nggak ya? Karena muter-muter. Itu T insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nyambung ya terkait
logo gitu, atau gambar di pakaian. Jadi di kantor itu ada pengadaan contohnya seragam batik gitu. Rata-rata itu seragam batik yang dibagikan dan dipakai oleh pegawai itu rata-rata ada gambar hewan. Pasti rata-rata ya ada, kalau di Jawa itu kebanyakan gambar burung. Nah itu hukumnya bagaimana Pak? Padahal dipakai kalau batik itu kalau nggak Kamis itu Jumat, dimana pasti ya selain kalau Jumat mungkin ada yang pakai sholat Jumat, atau kalau hari lain juga pasti nanti ketika waktu sholat itu kan kita pakai sholat. Itu bagaimana? Pertanyaannya, apakah gambarnya enggak, gambarnya sempurna, burung ada matanya? Di batik itu sempurna, jadi ya terlihat kali kalau itu apa bentuknya hewan atau burung gitu. Memang cuma ada yang kadang ada yang gambarnya memang besar, ada yang kecil. Ada matanya ini? Ada. Lengkap. Walaupun kecil pun kalau dilihat ya orang pasti ya kalau ini matanya, ini paruhnya dan sebagainya. Cuma ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, apa hukum gambar yang di pakaian? Ya. Jawabannya gini, gambar itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 6 macam. 3 dibolehkan, 3 diharamkan. Jadi bolehkan ada 3. Pertama, gambar yang darurat, contoh di KTP, paspor dan sebagainya, itu boleh. Yang kedua, gambar yang ikut, contoh gambar yang di kaleng roti, kita beli rotinya bukan gambarnya, maka ini dimaafkan dan tidak akan menghalangi malaikat rahmat masuk. Yang ketiga, gambar yang dihinakan, contoh di keset, di spray, itu boleh dan tidak menghalangi malaikat rahmat untuk masuk. Ya. 3 yang nggak dibolehkan. Pertama, gambar yang diagungkan, itu nggak boleh. Yang kedua, gambar yang tujuannya untuk dinikmati. Sepasang pemuda-pemudi dia simpan gambar pasangannya, itu nggak boleh. Ya. Kemudian apa tadi? Gambar untuk kenangan, gambar diagungkan untuk kenangan, yang ketiga untuk kenang-kenangan, itu nggak boleh. Seperti album apa pernikahan, itu nggak boleh. Kalau disimpan bisa menjadi sebab apalagi dipajang ya, malaikat rahmat nggak akan masuk. Jadi kalau dipajang malaikat rahmat nggak masuk. Ya. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh. 3 nggak boleh. Sekarang gini, gambar di pakaian itu termasuk gambar yang mana? Hah? Dihinakan atau diagungkan jemaah? Pertanyaannya gini, kalau antum pakai kaos dan kaos itu kaos apa? Partai. Ada gambar caleg di sini. Pertanyaannya, itu mengagungkan atau menghina? Mengagungkan, saya banggakan. Ini caleg saya. Berarti gambar seperti itu masuk gambar yang haram atau dibolehkan jemaah? Nggak boleh. Itu nggak boleh. Terjadi silang pendapat gini, kalau gambar di kaos anak-anak, ini termasuk gambar yang dihinakan atau gambar yang diagungkan? Ini juga silang pendapat. Ada yang mengatakan termasuk gambar yang diagungkan, ada yang mengatakan gambar yang dihinakan. Jadi boleh. Kenapa? Mereka yang mengatakan dalam artian dihinakan karena pakaian anak-anak itu kadang cuci, direndam dengan pakaian yang lain, dan itu kadang bekas pipis. Kan buktinya apa? Berarti itu dihinakan. Maka sebagian mengatakan boleh gambar kaos anak-anak yang ada gambarnya, itu boleh. Alasannya ini, karena itu termasuk gambar yang dihinakan. Buktinya sering apa? Direndam, ya, dicampur dengan pakaian yang lain yang ada pipisnya. Tapi jamaah, walau alam, kalau anda lebih condong kalau masih ada pakaian anak-anak pun yang nggak ada gambarnya, cari yang ada gambarnya.
Ya. Tapi kalau susah misalkan cari yang paling minim apa jemaah gambarnya. Kalau susah misalnya nggak ada misalkan. Tapi kalau ada jangan ada gambarnya. Jangan ada gambarnya. Ya, jadi kalau gambar yang tadi yang batik itu jelas untuk diagungkan. Buktinya kalau pakai itu bangga. Oh ini batik nih. Gambarnya burung apa misalkan. Sehingga tidak boleh dipakai. Oh, tapi ini aturan gimana? Maka ya sudah, kalau aturan dan antum nggak bisa mengelak, pakai ketika di kantor, tapi dengan apa? Mengingkari dalam hati. Bisa jamaah. Banyak istighfar. Astagfirullah. Kalau sholat yang dipakai, pakai apa? Baju, istilahnya apa namanya, baju ya untuk sholat. Jangan dipakai sholat kemudian pakai baju yang itu dimurkai oleh Allah. Jangan. Itu nggak boleh. Kalau ada gambarnya seperti itu. Kecuali kalau misalkan hanya lambang apa? Burung, ya, nggak ada mukanya misalkan, hanya gambar gini saja, itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau seperti tadi disampaikan, jelas matanya ada, semuanya ada, oh, ini jelas gambar. Tapi kalau hanya apa, garis-garis saja seperti burung misalkan, mukanya nggak ada misalkan, maka boleh, nggak masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Terkait yang gambar ini, kalau ditutup itu gimana? Karena kan saya pernah lihat iklan ya, jadi dia mengiklankan suatu paket itu tolak, jadi kayak jaket atau rompi itu ketika bajunya ada gambarnya, ketika itu bisa dipakai ketika mau sholat pakai rompi itu sehingga gambarnya tutup. Nah itu gimana? Apakah dengan menutup menggunakan pakaian luar itu sudah dianggap ya apa namanya, atau sudah dikatakan ya, dibolehkan untuk memakai pakaian tersebut? Jawabannya tetap nggak boleh. Walaupun pakai pakaian rompi tadi, ya tujuannya biar nggak ganggu ini belakang, biar nggak dari awal sampai selesai lihatnya apa, batiknya. Ya seperti itu, nggak boleh ganggu orang lain. Tapi hukum itu tetap masih berlaku. Kita memakai pakaian yang bergambar yang memang tujuannya untuk diagungkan, atau minimalnya ya tadi karena bangga, ya, bukan untuk menghinakan, bukan. Maka larangan itu tetap tetap masih berlaku. Sehingga jangan dipakai kecuali dalam tadi kondisi-kondisi yang memang diharuskan. Ya, kalau tidak pakai ada konsekuensi misalkan. Dan ini pun tetap dengan kita mengingkari dalam hati seperti itu. Sambil mungkin ada usulan kalau bisa dirubah. Kalau bisa, rubah saja. Batiknya jangan sampai yang ada gambarnya. Kan masih bisa. Seperti itu. Atau mungkin ya solusinya matanya diratakan semua. Itu solusi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah, ditanyakan. Apakah boleh transaksi jual beli seperti ini? Ketika kita membeli sebuah paket, dan ketika transaksi itu terjadi, kita awalnya merasa kalau harga itu sangat mahal. Jaket itu mahal. Ya. Katakanlah semuanya 400.000. Terus karena kepiawaian si penjual, akhirnya dengan emosional kita membeli. Namun ketika udah dibeli dan udah sampai nih rumah gitu kan, kita lihat ternyata pas sampai rumah jaket itu harga normalnya ternyata 100.000. Iya. Seperti itu. Dan ada rasa dongkol dan cewek. Rasa blodrok. Nah. Kalau kata seperti ini, coba. Iya. Ya jamaah sekalian. Ketika memang terjadi kasus seperti tadi, apakah kemudian pembeli boleh membatalkan akadnya? Jawabannya boleh. Ini namanya apa? Ada goben. Ya, apa goben? Penipuan. Ya. Maka ada khiyar, namanya khiyar al-goben. Khiyar hak membatalkan akad transaksi jual beli karena ada pihak yang tertipu. Ya.
karena tadi penjual pandai untuk bersilat lidah, akhirnya penjual pembeli mau membeli, dan ternyata setelah dibeli dia tahu harga di pasar cuma 100.000, berarti dia ditipu. Maka kalau seperti kondisinya, maka dia punya hak khiyar. Maksudnya boleh membatalkan akad. Datangi orangnya, kembalikan. Dan penjual nggak boleh nolak, karena dia nipu. Nah, cuma masalahnya kalau di kita ya sulit memang. Apalagi belinya di online ya repot. Tapi kalau misalkan dalam artian orangnya ada, masalahnya kembalikan saja. Cuma masalahnya kadang-kadang yang jual juga nggak paham. Pas mau dikembalikan ya ribut, ini jadi masalah. Nah, seperti kondisinya tetap dia berdosa. Nah, terus bagaimana dari pihak ini zalimi? Ya kalau dia nggak itu nanti bisa nagih kelak di akhirat. Sampai kan, yaudah, ini saya tuntut antum di akhirat. Nah, itu simpanan antum nanti seperti itu. Tapi kalau misalkan merelakan, itu sedekah seperti itu. Wallahu a'lam. Tadi mulai pertanyaan Mas sendiri, bukankah seorang penjual bisa menentukan harga jualnya tanpa ada batasan? Bukankah seseorang itu boleh menaikkan harga barang tanpa batasan? Iya, sahih. Tetapi jamaah, dengan catatan bukan untuk nipu. Kalau nipu nggak boleh. Menaikkan barang untuk mendolimi penjual yang lain itu nggak boleh. Nggak turun wala tirur, itu nggak boleh. Contoh gini, ada penjual barang antik, nggak ada nggak ada barang yang lain. Dia jual 1 miliar, harganya mungkin ya 100.000. Itu nggak masalah. Kenapa? Ada nilai tersendiri. Ini antik, itu boleh bebas. Ya. Atau misalkan dia jualan barang, memang yang produksi dia sendiri. Silakan antum jual dengan harga berapapun, terserah. Tapi ini masalahnya harga barang ini di pasaran ada, ya. Harganya 100.000, kemudian ada penjual dia jual 400.000. Ya, tujuannya apa? Ya tadi nipu, karena ini pembelinya ini orang lugu ini. Akhirnya dengan silat lidahnya dibelilah dia. Ya. Setelah beli ternyata tahu ini harganya cuma 100.000, dia nipu. Maka ketika itu boleh untuk membatalkan akad seperti itu. Iya, jelas? Yang paling terjadi kasusnya bila karena itu barangnya biasa, tapi kemudian di rebranding lagi dengan sebuah branding yang bagus. Terkenal, jadi anda bisa kita jajan branding kan itu. Apakah hal ini termasuk diperbolehkan? Maksudnya mereknya dirubah. Jadi barang sama lagi kemudian dimiliki pakai merek yang sudah terkenal atau tertentu yang. Pertanyaannya, apakah pemiliknya merasa tertipu? Ya. Kalau dia merasa tertipu, nggak boleh. Berarti ada penipuan. Tapi kalau misalkan dia tahu, contoh gini, kasusnya tadi, dia tahu harga pasaran itu 100.000. Tapi dia ke temannya, antum jualku 400.000. Dia udah tahu harga pasaran, tapi dia beli. Sah tidak? Sah. Kenapa? Kan dia sudah tahu harga pasaran 100.000, sedangkan ada penjual menjual barang itu 400.000, tetap dibeli. Berarti dia nggak tertipu. Kenapa? Sudah tahu harga pasaran. Ini kasusnya tadi nggak tahu harga pasaran. Ternyata setelah beli baru tahu harga pasarannya 100.000. Maka ini berarti terjadi penipuan. Maka silahkan dikembalikan seperti itu. Tapi kalau pembelinya sudah tahu harga pasarannya aslinya 100.000, tetap dia beli sendiri misalkan, ya sudah. Ketika itu nggak ada tidak ada hak khiyar seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ini kayaknya di awal-awal dulu itu. Ya. Khiyar aib macam-macam. Jadi harus merojaah lagi. Ada yang model lagi. Itu penjelasannya jika ada ustaz yang menyampaikan kebenaran tentang kebenaran dan lain. Saya ulangi, jika ada ustaz yang menyampaikan kebenaran dengan dalil tidak bisa disampaikan langsung, tapi harus bertahap kepada umat. Tolong diulang.
Jika ada ustaz yang menyampaikan kebenaran dengan dalil, kebenaran. dengan dalil tidak bisa disampaikan langsung, tapi harus bertahap kepada umat. Nanti umat tidak mau ngasih lagi, itu hukumnya bagaimana? Kalau ada seorang dai, dia mengatakan menyampaikan kebenaran itu harus bertahap dengan alasan khawatir matbunya akan lari. Ya, apakah dibolehkan? Dilihat jemaah. Bisa memang dibolehkan, bisa tidak. Dilihat ilmunya apa dulu. Kalau ilmu ini termasuk hukumnya fardhu ain, kalau nggak disampaikan ketika itu, maka orang itu akan berdosa. Maka tatkala itu nggak boleh. Makanya gini, mengakhirkan penjelasan itu ada apa? Ada banyak macamnya. Ya. Gini ya, menyembunyikan kebenaran. Kalau tujuannya untuk sekedar menunda, boleh? Boleh. Nah, ini hujahnya ini, boleh. Kasusnya apa? Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi menyampaikan hadis, ya bahwasanya orang-orang yang mengamalkan ini jaminnya surga. Di akhir hadis itu beliau bertanya, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan berita gembira ini kepada para sahabat yang lain? Apa kata Nabi? La tubashirhum fayattaqilu. Jangan kau kabarkan berita gembira ini kepada yang lainnya, khawatir mereka akan bersandar. Nabi melarang. Tapi ternyata hadis itu sampai kepada kita. Berarti artinya setelah Nabi wafat, hadis itu apa? Disampaikan setelah itu. Nah, ini babnya apa? Menunda lil hajah. Menunda ilmu lil hajah karena ada kebutuhan. Boleh. Yang kedua, menunda ilmu indal hajah ketika dibutuhkan. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Haram. Ya. Contoh misalkan ada seorang sholat nggak baca Al-Fatihah, nggak wudhu. Ya. Kita tahu ini orang sholat nggak wudhu tadi. Kemudian nanti saja sampaikanlah. Nanti kalau tepat waktunya saya sampaikan. Nggak bisa. Kenapa? Karena wudhu terkait apa? Sah dan tidaknya sholat. Sholat itu hukumnya fardhu ain. Maka ketika itu harus disampaikan. Makanya takhirul bayan indal hajah lah tayajus haram. Itu nggak boleh, jemaah. Jadi menjelaskan ilmu karena ketika itu dibutuhkan, itu haram, nggak boleh. Yang ketiga, menyembunyikan ilmu karena takut ditinggal jamaah, boleh tidak? Nggak boleh. Ya. Contoh para kiai-kiai yang tahu ini hukumnya bid'ah, hujahnya apa? Nanti kalau saya sampaikan jamaahnya pada kabur. Ini nggak boleh. Karena al-haq itu harus disampaikan. Kemudian menyembunyikan ilmu karena takut disaingi, boleh? Boleh tidak, jamaah? Nggak boleh. Contohnya apa? Dua orang belajar. Ya. Besok mau apa? Ujian. Temennya tanya, antum sudah murojaah belum? Kata temennya, saya belum murojaah. Apa tujuannya? Biar temennya juga nggak belajar. Padahal dia sudah belajar. Takut disaingi. Boleh tidak, jamaah? Nggak boleh. Nah, maka menyembunyikan ilmu itu yang dibolehkan tadi lil hajah, maka tidak masalah. Karena hanya menunda sampai batas waktu yang ditentukan. Makanya kalau tadi dimutlakkan seperti itu, dikit-dikit nanti saja. Maka ini ada perincian. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini berkata ya. Pernah ada suatu momen ketika seorang kiai besar itu menyampaikan ceritanya seorang awam Batak itu, mereka itu masih mualaf, kemudian masih pakai pakaian kemudian terus dia ditanya, apakah saya pakai seperti ini dibolehkan? Terus jawabannya boleh. Beliau jawabnya waktu itu ini momen ini sangat terkenal dan menjadi patokan pemahaman dua organisasi musik di tempat kita. Dan sang kiai ini menjawabnya bahwa dibolehkan karena berpikir bahwa orang ini mungkin tidak punya uang untuk membeli bersihnya. Ya, jawabannya keliru. Kenapa? Menurut aurat itu wajib. Jelas? Dia sampaikan nggak boleh, selesai.
Kenapa? Karena terkait menutup aurat dan itu hukumnya fardu ain. Maka nggak boleh. Bahkan ini termasuk takhirul bayan indal hajah. Mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan itu nggak boleh. Ya. Beda kalau dalam artian ilmu-ilmu yang masih boleh ditakhir karena memang ada hajat, itu tidak masalah. Nah ini apa hajatnya untuk mengakhirkan? Apa hajatnya? Ya. Nggak ada hajatnya jemaah. Tetap disampaikan. Kalaupun ternyata dia belum punya pakaian yang lain, itu beda kasusnya. Beda kasusnya seperti itu. Tapi tetap bahwasannya menutup aurat ya tidak. Membuka auratnya nggak boleh. Itu suatu hal yang wajib yang harus disampaikan seperti itu jemaah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jemaah. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.